Maroko pecahkan rekor dunia milik Spanyol. Maroko menutup kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mantap. Tak cuma menang, Singa Atlas memecahkan rekor dunia milik Spanyol. Maroko berhasil menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan dan total meraih 24 poin. Maroko kini memecahkan rekor dunia milik Spanyol dengan meraih kemenangan sebanyak 16 kali secara beruntun. Mattia Sule sudah dapat tawaran untuk perkuat timnas Italia. Pemain AS Roma Mattia Sule mengkonfirmasi bahwa dirinya sudah pernah mendapatkan tawaran untuk bisa memperkuat timnas Italia, tetapi dia menolaknya dan tegas masih ingin berusaha memperkuat timnas Argentina. Kewarganegaraan ganda Sule saat ini menjadi topik panas setelah akhirnya mengecam timnas Argentina yang belum juga memberikan debut kepada kliennya tersebut. Thomas Tuchel yakin Inggris siap berebut gelar juara Piala Dunia. Pelatih timnas Inggris yakni Thomas Tuchel menyatakan keinginannya bahwa skuad asuhannya akan siap menantang untuk meraih kejayaan di Piala Dunia 2026 nanti. Inggris menjadi tim Eropa pertama yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Namun mereka akan menghadapi tantangan besar dari negara kuat seperti Prancis, Spanyol, Portugal, Argentina, dan juga Brasil yang juga diunggulkan untuk bisa menjadi juara. Harry Kane pecahkan rekor berumur 36 tahun di timnas Inggris. Harry Kane memborong brace dalam kemenangan timnas Inggris atas Latvia di ajang kualifikasi Piala Dunia dan dia memecahkan rekor berusia 36 tahun. Rekor baru dipecahkan Harry Kane usai 2 golnya ke gawang Latvia. Penyerang 32 tahun tersebut kini sudah mengumpulkan 18 gol untuk tim nasional sejak bergabung dengan klub Jerman yakni Bayern Munchen di tahun 2023. Skaka mencatat Harry Kane menjadi pemain Inggris dengan torehan gol internasional terbanyak saat bermain untuk klub non dari Inggris. Mikel Merino lagi tajam bersama timnas Spanyol. Mikel Merino sedang tajam-tajamnya di timnas Spanyol. La Furia Roja merasa diberkahi dengan gelandang yang kapabel memecahkan kebuntuan. Mikel Merino amat produktif bersama timnas Spanyol. Ia menyumbangkan 2 gol kala tim Matador menang 4-0 atas Bulgaria. Itu adalah gol ke-6-nya dalam 4 pertandingan kualifikasi sejauh ini. Pemain 29 tahun itu mencetakkan 8 gol dari 8 penampilannya terakhir ketika bersama timnas Spanyol. Lolosnya Qatar dan Arab Saudi ke Piala Dunia masih dirasa aneh. Kelolosan Qatar dan juga Arab Saudi ke Piala Dunia masih dipertanyakan. Keuntungan kedua tim di ronde keempat menjadi poin utama. Hal itu dilontarkan oleh Anko Jansen saat berbicara di Football Prat ESPN. Pemain asal Belanda itu mempertanyakan keuntungan Qatar dan juga Arab Saudi yang menjadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Qatar dan Arab disorot karena status tuan rumah untuk fase genting itu. Bermain di depan pendukungnya jelas menjadi keuntungan sendiri. Selain itu, keduanya punya waktu istirahat yang sama ketimbang lawan-lawannya, yakni 6 hari dibandingkan 3 hari jika dibandingkan dengan lawan yang lain. Selebrasi ala Mourinho, Enzo Maresca dijatuhi sanksi. Pelatih Chelsea Enzo Maresca harus menerima konsekuensi atas selebrasi liarnya di laga melawan Liverpool di pekan terakhir Liga Premier Inggris. Federasi Sepak Bola Inggris resmi menjatuhkan sanksi berupa larangan mendampingi 1 pertandingan dan denda secara finansial. Perayaan itu terjadi setelah kemenangan dramatis Chelsea atas Liverpool di Stamford Bridge sebelum jeda internasional. FA mengkonfirmasi bahwa Enzo Maresca dikenai larangan 1 pertandingan dan denda sebesar 8.000 pound sterling. Satu bintang MU masuk ke dalam daftar kejutan di nominasi Golden Boy 2025. Bek muda MU Leny Yoro masuk ke dalam daftar nominasi Golden Boy 2025, sebuah penghargaan tahunan bergengsi bagi pemain muda terbaik di Eropa. Dia menjadi salah satu dari 9 pemain Liga Inggris yang bersaing untuk bisa mendapatkan penghargaan tersebut, di mana sebelumnya dimenangi oleh Jude Bellingham dan juga Lamine Yamal. Keikutsertaannya dianggap mengejutkan mengingat performa dari kolektif United yang kurang mengesankan di musim yang lalu. Nama Yoro melengkapi daftar pemain Liga Inggris lainnya yang masuk ke nominasi, termasuk diantaranya Nico Reilly dari Manchester City.
Rashford yakin akan capai performa terbaiknya di Barcelona. Selama ini Marcus Rashford dianggap tak benar-benar memenuhi potensinya. Namun di Barcelona Rashford kini yakin betul bahwa ia bisa mencapainya. Di Spanyol Rashford kini bangkit. Rashford tak butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi dan kini ia sukses membukukan 3 gol dan juga 5 assist dalam 10 pertandingannya ketika bersama Barcelona. Florian Wirtz diminta akan lebih efektif jika dimainkan di sayap kiri. Florian Wirtz tengah berjuang menemukan performa terbaiknya sejak bergabung dengan Liverpool. Gelandang serang asal Jerman itu belum mencetakkan gol ataupun assist di laga kompetitif bersama tim asuhan dari Arne Slot. Menurut pakar Liverpool yakni David Link, perubahan posisi ke sayap kiri bisa membantu Florian Wirtz untuk beradaptasi lebih cepat di Liga Inggris dan membuka potensi penuh yang sejauh ini belum terlihat. Link menilai bahwa Florian Wirtz akan lebih efektif jika dimainkan sedikit melebar. Rafinha akui sempat tergoda tawaran dari Arab Saudi. Rafinha mengungkapkan dirinya hampir meninggalkan Barcelona setelah menerima tawaran besar dari klub Arab Saudi. Tawaran tersebut datang di akhir musim panas 2024 sebelum Hansi Flick resmi mengambil alih posisi pelatih dari Xavi Hernandez. Rafinha mengakui bahwa tawaran dari Arab Saudi sempat membuatnya berpikir panjang. Ia menyebut nilai kontrak yang ditawarkan sangat besar dan bisa mengubah hidup serta keluarganya. Barcelona siapkan striker 21 tahun sebagai pengganti dari Robert Lewandowski. Barcelona tengah dihadapi dengan masalah serius di lini depan. Robert Lewandowski mengalami cedera hamstring saat membela timnas Polandia di Jeddah Internasional. Menurut laporan dari Sport, nama Victor Barbera kini muncul sebagai kandidat utama untuk bisa menggantikan peran dari Lewandowski sementara waktu. Pemain muda itu tampil impresif bersama Barcelona Athletic musim ini, dan Hansi Flick kini hanya memiliki Ferran Torres dan juga Marcus Rashford sebagai opsi di lini depan. Namun keduanya bukan penyerang murni dan lebih nyaman bermain di posisi sayap. Kingsley Coman mengakui pernah didekati klub Liga Inggris sebelum gabung dengan Al Nassr. Winger internasional Prancis Kingsley Coman mengakui bahwa dirinya diminati oleh sejumlah klub Eropa termasuk kontestan dari Liga Premier Inggris di bursa transfer musim panas kemarin. Akan tetapi pada akhirnya ia memilih untuk pindah ke klub Arab Saudi yakni Al Nassr. Bergabung dengan Al Nassr akan membuat Kingsley Coman bisa bermain bersama Sadio Mane dan juga Cristiano Ronaldo. West Ham United incar Ivan Toney untuk bursa transfer musim dingin. West Ham United diperkirakan akan mengincar striker asal Inggris Ivan Toney yang kini bermain untuk klub Arab Saudi yakni Al Ahly. Rencana ini akan dilakukan pada bursa transfer musim dingin nanti sebagai upaya memperkuat tim di lini depan. Menurut laporan dari Football Insider, West Ham United memang sudah lama menaruh minat kepada Ivan Toney, bahkan sebelum sang pemain pindah ke Arab Saudi. Kini ketertarikan itu muncul lagi karena The Hammers masih kesulitan menemukan striker yang konsisten bisa mencetakkan gol. Roma dan Como panaskan perburuan Joshua Zirkzee. Dua tim Italia yakni Como dan AS Roma ingin mendapatkan tenaga dari Joshua Zirkzee. Pemain asal Belanda itu dikabarkan ingin mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. MU dikabarkan siap melepas sang pemain di bursa transfer Januari, dan yang terbaru Roma dan Como menaruh minat kepada Joshua Zirkzee. Diketahui pelatih Roma Gianpiero Gasperini merupakan penggemar dari Zirkzee, tetapi Como juga bisa menjadi opsi alternatif bagi pemain asal Belanda tersebut. Mereka disebut media Italia La Gazzetta dello Sport lebih stabil secara finansial dibandingkan dengan AS Roma. 4 klub sedang incar Dayot Upamecano. Kontrak Dayot Upamecano di Bayern Munchen akan berakhir di penghujung musim ini. Artinya bek asal Prancis itu berpotensi hengkang dari Allianz Arena dengan status bebas transfer jika sang pemain tak segera menekan kontrak yang baru. Dilansir oleh Foot Mercato, kondisi ini membuat peluang peran transfer antara klub Eropa semakin besar. Barcelona dan juga Real Madrid dikabarkan menjadi klub yang dikabarkan serius meminati jasa sang pemain. Selain dua raksasa sepak bola asal Spanyol, MU dan juga Liverpool dikabarkan telah masuk ke dalam persaingan perebutan sang pemain.
Januari nanti, Maino siap pergi dari Manchester United. Menurut laporan dari Defensa Central, kopi Maino terbuka untuk bisa meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Real Madrid di bursa transfer Januari. Laporan itu menyebutkan bahwa sang gelandang siap hengkang dengan status pinjaman hingga akhir musim. Real Madrid sendiri dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk menampung Maino. Klub raksasa Spanyol itu sedang mencari tambahan di lini tengah setelah jadwal padat dan juga cedera yang menimpa beberapa pemain utama mereka. Dengan usia yang masih 20 tahun, Maino dianggap punya prospek cerah dan cocok dengan proyeksi regenerasi dari Los Blancos. Manchester United incar Matteo Retegui. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan perekrutan dari Matteo Retegui dari Alcacia. Langkah ini muncul setelah performa lini depan dari tim asuhan dari Ruben Amorim yang belum juga menunjukkan stabilitas. Amorim dinilai masih punya kekurangan pilihan di lini depan setelah Joshua Zirkzee masih belum tampil konsisten. Dari 7 pertandingan pertama liga, tim hanya mampu mencetakkan 9 gol dan angka yang jauh dari ekspektasi klub sebesar Manchester United. Retegui disebut sebagai solusi potensial untuk bisa menambah daya gedor. United dikabarkan siap mengajukan tawaran kurang lebih 1 triliun rupiah demi bisa mendatangkan sang striker 26 tahun tersebut. Pelatih asal Belanda ini berpotensi gantikan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert resmi dipecat oleh PSSI per sore ini, dan kini ada beberapa pelatih Belanda berpengalaman di level klub maupun di tim nasional yang berpotensi menjadi penggantinya. Dan nama Frank Rijkaard merupakan mantan pesepak bola yang begitu kental dengan Ajax Amsterdam dan juga Barcelona di Spanyol. Ia juga pernah menangani timnas Belanda, Sparta Rotterdam, Barcelona, Galatasaray, dan juga timnas Arab Saudi. Ia pernah membawa Barcelona menjadi juara Liga Champions di tahun 2006 dan pengalamannya menangani berbagai tim dan juga negara serta budaya yang begitu berbeda serta pendekatan taktis yang fleksibel. Nama Frank Rijkaard kini dikabarkan menjadi sosok utama pengganti dari Patrick Kluivert.